disampaikan oleh Teh Puji Rianti. Pada Teh Puji Rianti, saya persilakan. Bismillah, terima kasih kepada Teh Adel yang telah mempersilakan. Insya Allah di sini Puji akan menyampaikan tentang dalil kehidupan menyimpang. Baik, teman-teman semua, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu untuk beribadah. Namun, tidak semata-mata penciptaan itu dibiarkan begitu saja, karena Allah pun pasti menguji hambanya. Seperti yang telah dijelaskan di pekan lalu, bahwa kehidupan yang lurus adalah kehidupan yang memang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Sementara di sini kami membahas tentang kehidupan yang menyimpang. Jadi kehidupan yang menyimpang ini adalah kehidupan yang memang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia ini atau keluar dari koridor ataupun syariat Islam gitu. Keluar dari jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus seperti itu. Kemudian ada dalil dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, teman-teman, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan pilihan kepada kita. Apabila kita mensyukurinya, maka tentu kita akan berbuat kebaikan. Tetapi apabila kita kufur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan menggunakan hidup ini dengan tidak maksimal ataupun tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua yaitu ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 71 dan Muslim nomor 1037. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan Allah pahamkan agama. Jadi, teman-teman semua, manusia itu memang makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Tidak apa-apa kita salah, tidak apa-apa kita melenceng, tapi tetap bersegeralah kembali kepada Allah. Selalu perbaiki hidup kita agar kita selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan berada dalam kehidupan yang lurus. Nah, sebagai salah satu ikhtiarnya, tentu kita harus memperdalami ilmu agama karena di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka akan Allah pahamkan ilmu agama. Seperti itu teman-teman, untuk ikhtiarnya marilah kita selalu memperdalam belajar ilmu agama agar kita juga mengetahui apa hakikatnya sebenarnya kehidupan kita. Pun kita bisa mengetahui bukan kualitas, standar. Kita bisa mengetahui standar atau kita bisa mengkoreksi apakah memang kehidupan kita ini sudah benar sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan syariat Islam, perintah Allah dan Rasulnya, ataukah memang ada hal-hal yang memang menyimpang. Pun jika ada hal-hal yang dirasa sudah menyimpang dari yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka bersegeralah kita memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Puji yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada macam-macam perilaku menyimpang yang akan disampaikan oleh Teh Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama ada syirik dan kemusyrikan, yaitu mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Perilaku ini adalah perilaku penyimpangan yang paling fatal karena pelakunya berdosa besar yang tidak akan diampuni Allah sampai dia mau bertobat dan memperbaiki diri dengan tauhid. Firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 yang artinya
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Nah, teman-teman, syirik adalah lawan dari ketauhidan sehingga menjadi musuh agama yang paling utama. Ini gimana ini? Ya. Apa yang mana? Yang mana? Bismillah, maaf ya teman-teman. Yang selanjutnya yang selanjutnya yang selanjutnya syirik ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada syirik besar dan syirik kecil. Contoh dari syirik kecil itu kayak ria. Nah, ria itu seseorang yang beramal tapi dia itu ingin dilihat oleh orang lain, gitu. Itu ria. Kalau yang syirik besar, syirik besar itu persetujuan terhadap akidah sesat dari agama lain, seperti mengucapkan selamat Natal pada kaum Nasrani atau menggunakan atribut keagamaan mereka. Nah, para ulama ini sepakat mengharamkan ucapan dan perilaku seperti itu. Nah, yang selanjutnya, macam-macam yang selanjutnya ada kufur. Kufur itu menolak ajaran Allah, Rasul atau Islam secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Nah, sumber kekufuran kufur kufur paling rendah ini yaitu mengingkari nikmat atau pemberian Allah, seperti seseorang itu mengatakan kesuksesan ini berkat kepandaianku. Nah, sumber kekufuran ini adalah kebencian kepada Al-Quran atau Islam atau Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Muhammad ayat 8-9, yang artinya adalah, dan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Macam-macam yang selanjutnya ada nifak dan munafik. Nifak atau munafik yaitu orang-orang yang mengaku beriman dengan lidahnya tetapi hatinya masih ingkar terhadap ajaran Allah dan ajaran Allah, Rasul dan Islam. Kemunafikan bersarang di hati orang yang bekerja sama dengan orang-orang kafir atau ikut membela kekafiran mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 67-68, yang artinya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruh, dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Gitu. Nah, menurut Nabi SAW, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3.
yaitu jika berkata dia dusta, jika berjanji menyalahi, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Macam-macam yang selanjutnya ada fasik. Fasik yaitu sifat seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi menolak atau mengerti kewajiban tetapi tidak melaksanakannya meskipun hatinya menerima kebenaran ataupun kewajiban tersebut. Kaum fasik ini tidak mengaplikasikan Islam dalam hidupnya, sehingga hatinya menjadi keras seperti digambarkan Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Contohnya kayak orang yang ngaku Islam tapi dia nggak mau beribadah kepada Allah gitu, kayak nggak mau sholat atau nggak mau menjalankan perintah-perintah Allah yang lainnya, kayak ya Islam KTP gitulah. Nah, yang macam-macam yang terakhir itu adalah zolim. Zolim yaitu mereka yang tidak menempatkan sesuatu secara tidak proporsional. Disebut juga menganiaya diri sendiri karena mereka membuat kerugian bagi orang lain. Kezaliman ini itu akan dibalas Allah meskipun kecil, sehingga pelakunya meminta maaf atau membayar kerugian yang dizalimi atau radul muzalim atau bertobat melakukan perbaikan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah kalian dari sifat kikir, karena kekikiran menyebabkan kebinasaan umat sebelum kalian. Sifat itulah yang menyebabkan mereka sering menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Boleh, Teh Senja pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana jika ada anggota keluarga kita yang menyimpang? Kemudian bagaimana cara kita untuk mengajaknya agar kembali kepada jalan yang lurus atau hidup yang lurus? Yang nggak bisa raise hand boleh ini aja apa? Di chat pertanyaannya ya. Kepada Kang Lutfi, mangga. Kang Lutfi mau bertanya?
Kang Lutfi, ada. Iya boleh. Ya, Abang mau nanya? Ferry tadi ya nanya. Udah dulu ya, nanyanya ditampung dulu. Teman-teman minta waktunya sebentar ya untuk mencari dulu jawabannya. Yang lain apa? Baik, Bismillah. Izin menjawab pertanyaan Teh Senja. Sebelumnya boleh ya dari teman-teman tadi yang menyimak pertanyaan-pertanyaannya, boleh silakan dicari juga jawabannya. Barangkali nanti mau menambahkan ataupun mau menyanggah dipersilakan ya. Yang pertama yaitu ada pertanyaan Teh Senja. Bagaimana cara mengajak apabila ada anggota keluarga yang menyimpang? Nah, Senja. Ya, jadi apabila memang dirasa
ada anggota keluarga kita yang mulai menyimpang, tentu kita tidak boleh menjudge sesuatu yang tidak baik gitu. Karena boleh jadi anggota keluarga kita ilmunya itu belum sampai kepada anggota keluarga kita. Nah, adapun kita sebagai orang yang sedang belajar dan sudah mendapat ilmunya, maka tentu juga jangan merasa baik, apalagi ke keluarga. Boleh kita cara mendakwahkannya itu dengan cara seperti apa? Kalau menurut Puji pribadi, boleh kita tunjukkan dengan sikap kita, apa yang sebenarnya sesuatu apa yang dirasa menurut kita itu menyimpang. Nah, maka kita lakukan yang seharusnya itu seperti apa. Karena ketika kita sudah bisa mengamalkannya untuk diri sendiri, biasanya anggota keluarga itu dari keluarga kita suka bertanya, teh kenapa misalnya ini mah gini ya, emang harusnya gimana. Nah, kadang mereka sendirilah yang bertanya kepada kita gitu. Itu kan lebih enak dibandingkan kita langsung misalnya ini itu salah, harusnya gini 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 gini, tapi kita sendiri pun belum bisa mengamalkannya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau rumus data itu 3M dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal terkecil yang memang apa ya, kalau biasa itu mungkin ya hal-hal terkecil yang mungkin bisa dianggap sepele ataupun ini mah sudah lumrahnya seperti ini, padahal itu adalah suatu kesalahan yang diulang-ulang gitu. Kemudian mulai dari saat ini. Nah, tentu kita juga tidak bisa mengandalkan ikhtiar kita, karena kita harus juga bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambil mendoakan, karena yang memberi hidayah itu adalah Allah. Sebaik apapun nasihat kita, misalnya setahu apapun kita tentang ilmu tersebut, tetapi ketika Allah belum menghendaki orang yang kita nasihati itu untuk mendapat hidayah dan bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut, maka kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi itu kembali lagi minta tolong sama Allah dengan cara mendoakan. Seperti itu Teh Senja. Pertanyaan. Jazakallah khair teh. Ya. Ya, mangga pada teman-teman yang ingin membantu menjawab boleh. Ya, mangga Teh Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bantu menjawab dengan pertanyaan dari Kang Lutfi. Apa pendapat kelompok mengenai adil? Kemudian bentuk seperti apa zolim terhadap diri sendiri yang dapat membuat jauh dari pertolongan Allah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 40 disebutkan bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz dzalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan yang pertama mengenai adil. Adil itu sama seperti hak, yaitu kejelekan itu bisa dibalas dengan kejelekan yang serupa, itu namanya adil. Tanpa menambahi atau mengurangi, itu namanya adil atau hak. Tetapi ada level yang lebih tinggi dari adil, yaitu ihsan. Misalnya, kalau adil itu kita tuh harusnya membayar zakat 2,5% misalnya. Tetapi kita membayarnya lebih dari itu, misalnya 5%. Maka itu disebut dengan ihsan. Dan level ihsan ini lebih tinggi daripada adil. Kemudian ada zolim, yaitu berbuat jahat kepada orang lain dan membalas orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang melebihi kejahatannya. Itu zolim. Kalau menurut Meli,
zolim kepada orang lain itu sama dengan zolim kepada diri sendiri. Kan Allah menyebutkan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi, ketika kita berbuat kejelekan kepada orang lain, itu artinya kita juga berbuat zalim terhadap diri sendiri. Jadi kan ketika kita berbuat kejelekan kepada orang lain, walaupun sekecil apapun, Allah akan membalasnya terhadap perbuatan zalim kita. Jadi arti zalim kepada diri sendiri ini menurut Meli sama dengan zalim kepada orang lain. Jadi zalim kepada orang lain sama dengan zalim kepada diri sendiri. Banyak ya zalim ini, kayak misalkan menyakiti perasaan seseorang, itu kan sudah termasuk zalim. Atau mengambil hak orang lain, itu juga termasuk zalim. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Meli yang sudah menambahkan. Barangkali dari yang lainnya ada yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Teh Ai atau dari siapa? Nopal, Kang Peri. Jawab. Dari teman-teman, barangkali ada yang mau menyanggah ataupun mau membantu menjawab pertanyaan teman-temannya. Masya Allah, pada tawadu ya. Izin menjawab, izin berpendapat. Pertanyaan dari Kang Ferry. Apa saja faktor eksternal yang menyebabkan kehidupan menyimpang? Nah, jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan kehidupan menyimpang. Tapi yang ditanyakan di sini yaitu tentang faktor eksternal. Nah, tentu faktor eksternal ini yang nyata dan memang benar-benar sangat penting dan berpengaruh gitu, yaitu lingkungan. Lingkungan di sini bisa jadi tempat tinggal, kemudian circle pertemanan kita gitu. Karena apalagi pertemanan ya, kita itu harus pandai memilih teman, bukan pilih-pilih teman, tapi memilih teman ataupun sahabat. Karena teman dan sahabat itu tentunya berbeda ya. Nah, jadi kita harus pandai dalam memilih teman, siapa yang pantas, siapa orang yang kiranya ketika kita bersama dia, iman kita itu meningkat dan juga bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak asal pilih teman saja. Kemudian faktor lingkungan. Mohon maaf, ini terdengar suaranya? Atau di Kang Fahri saja yang tidak terdengar? Terdengar. Terdengar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, ini suara saya terdengar? Terdengar jelas Teh. Terdengar jelas. Oh ya, baik. Mungkin Kang Fahri boleh dicek lagi ya, barangkali gangguannya ada di Kang Fahri.
Ya, izin melanjutkan ya. Tadi jadi tentu faktor eksternal itu yaitu lingkungan yang sangat mempengaruhi. Alhamdulillah kita harus bersyukur kita berada di kalau tempat itu kita kuliah di SDAI Darut Tauhid ya di Pondok Pesantren Darut Tauhid, insya Allah kita terjaga. Nah, tapi walaupun itu tentu meskipun kita berada di tempat yang baik, tetapi kan saat kita berteman itu tidak hanya di ruang lingkup ini saja gitu. Tentu kita juga memiliki teman di luar gitu. Nah, untuk teman-teman ini juga harus diperhatikan karena sangat penting sekali dalam memilih teman ini. Itu. Kemudian Kang Ferry, bagaimana Kang Ferry? Siap, terdengar. Ya, bagaimana Kang? Teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat mengenai faktor eksternal yang menyebabkan kehidupan seseorang ini menyimpang? Tidak ada? Tunjuk nih. Ya, baik. Kalau tidak ada, bagaimana Kang Ferry? Siap, insya Allah tersimak. Siap, Alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan dari TAI ya. Bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai orang yang memilih menjadi seorang agnostik dengan alasan sedang mencari jalan yang benar? Dan bagaimana tindakan kita untuk menyadarkannya tanpa harus menjudge dia agar tidak merasa tersinggung? Nah, sebelumnya boleh TAI dipaparkan dulu, disampaikan dulu kepada teman-teman semuanya mengenai seseorang yang agnostik itu seperti apa? Boleh tanya? Boleh dibuka mic-nya teh? Gak percaya banget hari ini mah. Chatnya di sini nih. Boleh tanya apabila berkenan dibuka saja mic-nya, tidak di chat room agar karena kan ilmunya sudah sampai ke teteh biar kita juga mudah memahaminya seperti apa seseorang yang agnostik tersebut. Jadi kita mah sharing aja ya. Itu.
Subhanallah. Syafakillah teh Aini insyaallah, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Mohon maaf teh. Nah, untuk pertanyaan ini kelompok kami belum terlalu paham ya, khawatirnya nanti juga keliru dalam penjelasannya. Boleh barangkali dari teman-teman yang ilmunya sudah sampai duluan gitu, dan sudah paham mengenai hal ini, yang mau berpendapat silahkan dipersilahkan. Mangga dipersilahkan. Teman-teman yang lain, adakah yang mau berpendapat? Ini pada hadirkah teman-teman? Pada menyimak? Hadir. Teh Ara barangkali mau berpendapat, boleh Teh? Fi amanillah, Teh Tiara sedang di perjalanan sepertinya. Boleh ditutup dulu ya ininya, mic-nya. Bukan, ini ditutupnya gimana? Iya, ditutupnya dipencet aja Teh, gitu. Iya, tidak panik, tidak panik. Izin berpendapat boleh? Boleh, oke. Ih, Olin. Ada suara. Boleh Teh, silakan, Masya Allah. Silakan, boleh disampaikan pendapatnya. Nah, untuk pertanyaan Teh Ai kan, bagaimana menurut kelompok penyaji mengenai orang yang memilih menjadi agnostik? Jadi agnostik ini orang yang dia tuh percaya adanya Tuhan, tapi enggak memilih salah satu agama gitu. Untuk kayak kan dia tuh percaya Tuhan tuh ada, tapi dia tuh nggak milih agamanya gitu, nggak milih agama Islam atau jadi Kristen atau yang lain gitu. Nah, kalau yang kayak gini tuh biasanya pengennya itu mereka nyari tahu terus kebanyakan secara logika gitu. Jadi nggak bisa dipaksain ya kan, untuk ke Islam juga nggak ada paksaan gitu. Paling kita tuh cuman bisa kayak ngasih tahu aja gitu kalau di Islam tuh gini gini gini, terus kenapa Islam itu jadi agama yang yang apa ya, yang apa kata Allah tuh paling dirahmati Allah. Kata Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi yang kata Allah tuh yang paling bener tuh Islam tuh kenapa, jadi kita tuh cuman bisa mendakwahin doang gitu, nggak usah kayak ngajak-ngajak dia ke Islam gitu. Cuman cuman bisa ngasih tahu Islam tuh gini 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 doang gitu, nggak bisa kayak kamu tuh kalau misalnya yang percaya Tuhan ke Islam aja gitu, nggak bisa kayak gitu kalau orang kayak gitu, karena mereka biasanya mengedepankan akalnya seperti itu. Orang yang agnostik itu seperti itu paling. Ya, Masya Allah. Jadi kalau orang yang agnostik itu lebih mengandalkan logika, seperti itu Teh. Iya, jadi mereka tuh kayak ada rasa percaya sama Tuhannya tuh ada, tapi apa ya, gak milih agama gitu, gak milih untuk beragama, tapi kalau percaya sama Tuhan, percaya ada Tuhan, tapi gak memilih cara beribadah kepada Tuhan gitu. Oh iya, Masya Allah ya, ilmu baru terkhusus bagi Puji sendiri tentang agnostik ini, karena memang kurang literasi seperti itu. Terima kasih Teh Ai dan Teh Malika.
Eh, Baik ya, kalau misalnya kasusnya seperti tadi, bahwa seorang yang agnostik ini seorang yang lebih mengandalkan logika, kita kembali lagi. Tugas kita sebagai manusia hanya mengingatkan, gitu ya. Eh, kita tidak punya kuasa apa-apa, karena seluruh hati manusia itu ada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha membolak-balikan hati. Pun ketika ada golongan-golongan yang memang mengandalkan logika, apabila kita dirasa kita mampu untuk memberikan menasehati gitu ya, mengingatkan, silahkan kita ingatkan sebisa kita. Tapi karena ini berurusan dengan logika, khawatirnya kita juga belum kuat akidahnya. Kalau dirasa kita memang belum mampu, ya kita doakan saja, karena doa itu, karena jalur langit itu lebih, masya Allah ya. Karena lagi-lagi kita tidak punya kuasa apa-apa. Allah lah yang memberikan hidayah. Seperti itu mungkin berarti jawabannya hampir sama ya menurut kelompok kami dengan pertanyaan tes senja tadi. Ya, kalau dirasa kita mampu untuk memberikan nasihat, maka silakan berikan nasihat terbaik dengan cara yang terbaik. Tapi jika dirasa kita tidak bisa, maka doakan dan serahkan kepada seseorang yang memang sudah Allah berikan, sudah Allah titipkan ilmu, Allah mampukan untuk apa? Allah berikan ranah untuk menghadapi orang-orang yang tersebut gitu. Karena tentu ketika banyak golongan, banyak pendapat hal ini hal itu, tentu Allah juga sudah menyiapkan orang-orang terbaik yang memang bisa memberikan peringatan. Nah, kalau misalnya untuk orang yang agnostik ini bukan di ranah kita, ya kita serahkan kepada orang yang lebih paham caranya bagaimana untuk menasihati orang yang agnostik seperti itu. Itu pendapat dari kelompok kami, Cai. Terus apa lagi pertanyaannya? Ini di chat. Ya, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara yang baik untuk mengajak orang yang memiliki kriteria pasif yang disampaikan tadi agar hidup lurus kembali? Tiap pertanyaan Kang Noval, ada yang mau berpendapat? Biasanya Kang Lutfi, boleh barangkali mau berpendapat. Bagaimana Kang Lutfi mau berpendapat? Cukup menyimak dulu teh. Atau Kang Ferry, barangkali Kang Ferry? Boleh dari yang lain dulu. Mau berpendapat Kang? Tidak? Kang Gazi barangkali yang selalu bersemangat? Senja kayaknya itu udah resen. Boleh Kang Ferry mau berpendapat? Boleh silakan Kang. Itu teh senja. Boleh.
raise hand tuh. Mungkin mau menambahkan. Oh boleh Teh Senja, sudah diangkat tangannya dari tadi ya, kelupaan atau bagaimana? Atau mau menjawab, boleh Teh, dipersilakan. Mangga Teh Meli mau nambahin atau Teh Anissa Utapia. Mangga Teh Nisa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Izin berpendapat ya Teh. Tadi kan bagaimana cara yang baik untuk mengajak orang yang memiliki kriteria fasik. Fasik yang Nisa pahami tadi itu adalah orang yang keluar dari ketaatan gitu ya dan melampaui batasnya dengan bermaksiat gitu ya. Nah, kalau Nisa ambil contoh ini seperti seorang yang perokok gitu ya. Dia tahu bahwasannya rokok itu merusak akan dirinya gitu. Tapi dia tetap saja melakukan itu gitu ya. Berarti dia sudah termasuk kepada orang yang fasik menurut Nisa karena apa ya menjauh dari ketaatan dan sudah melampaui batas gitu ya. Dan sudah menzolimi dirinya sendiri gitu. Karena kan dia tahu gitu ya itu salah tapi tetap dilakukan gitu. Caranya adalah dengan pasti menasehati terlebih dahulu gitu ya. Kemudian mengajaknya itu dengan baik-baik gitu. Kan kalau dalam hadis Maya sebenarnya sama saja gitu ya untuk mengajak siapapun orangnya itu. Yang pertama adalah dengan di apa ida ra'aita gitu ya. Jadi kalau misalkan melihat kemungkaran, maka cegahlah itu dengan tangan kita terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kita bisa gitu ya untuk menasehatinya, untuk jangan itu tidak baik gitu ya oleh perilaku kita, maka itu lakukan. Kalau misalkan masih saja sama seperti itu gitu ya, maka oleh apa lisan kita, oleh perlakuan kita, kalau misalkan tidak bisa, maka doakanlah dia gitu. Karena kan kita tidak akan bisa merubah seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Jadi menurut Nisa, ya sama saja gitu harus dinasehati gitu dan diajak terus oleh kita kepada hidup yang lurus itu, kepada kebaikan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Mohon maaf apabila ada salah. Masya Allah, jazakallah khair Tenisa atas jawabannya ya. Lagi-lagi dalam hal nasihat menasehati tentu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Bagaimanapun karakter orangnya, seperti apapun dia, bahwa setiap manusia itu hatinya Allah mengetahui kedalaman hatinya seperti itu ya. Tidak ada cara terbaik
yang bisa kita lakukan hanyalah menasihati seperti itu, dan juga mengajak, menasihati, terus ikhtiar terakhirnya yaitu mendoakan. Apabila memang sulit untuk diajak atau tidak mudah untuk diajak, maka doakan saja. Insya Allah kewajiban kita sudah gugur apabila kita sudah mengajak. Karena kembali lagi, hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Jadi dalam hal nasihat menasihati, yaitu kita mempegangnya itu saja. Kita selagi kita bisa menasehati dengan baik, nasihatilah dengan cara yang terbaik. Pun jika tidak, doakanlah dengan doa yang terbaik juga. Dan tentu jangan sekali ya mengajaknya gitu. Berarti tuntut diri untuk berubah dan bantu orang lain untuk berubah gitu. Kita mah gitu aja. Kita contohkan dengan sikap terbaik kita. Toh ketika akhlak kita atau ketika sikap kita sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sendirinya bisa jadi Allah itu memberikan hidayahnya. Walaupun kita diam gitu, ketika orang melihat kita, ada hikmah yang bisa diambil gitu tanpa kita harus mengeluarkan kata-kata. Tapi ya pun baik juga ketika selagi kita bisa menyampaikan gitu, selagi kita bisa mengajak dengan baik, ajaklah dan terus ajaklah. Kewajiban kita makan hanya mengingatkan saja gitu, dan sambil doakan juga agar Allah melembutkan hatinya, Allah sama-sama membimbing kita untuk kehidupan yang lurus. Seperti itu teman-teman. Karena pertanyaan juga sudah selesai ya, atau ada pertanyaan yang belum terjawab, khawatir ada yang terlewat tadi dari teman-teman? Mungkin ada, bukan menambah pertanyaan, ini apabila tadi pertanyaan yang sudah disampaikan tapi belum terjawab oleh kami, tidak ada? Iya, Masya Allah, tidak ada ya. Berarti kalau diam tidak ada? Iya, betul, tidak ada. Ya, terima kasih kepada teknis saya yang sudah menambahkan jawaban, membantu menjawab, dan kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kali ini ya. Semoga Allah catat sebagai amal sholih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Teh Mei. Bismillah. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa perilaku menyimpang itu dapat dianggap sebagai sumber masalah sosial karena dapat membahayakan masyarakat secara umum. Nah, perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai di dalam tatanan masyarakat itu berarti menyimpang. Kalau menurut James W. van der Zayden gitu, perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap sebagai besar orang sebagai hal tercela dan di luar nalar batas toleransi. Nah, kalau menurut Nurwako, beliau mendefinisikan bahwa perilaku menyimpang itu sebagai perilaku warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Teh Mei. Mungkin ditutup aja ya, Opal. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyimak dan bertanya atau menambahkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami dari kelompok 6. Lalu pesannya semoga kami semua tidak menyimpang. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.